Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai saja kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi beribu-ribu nikmat jasmani serta rohani sehingga kita bisa dikumpulkan di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat berserta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah yang terhormat kepada Al Ustadz Taufik Muhammad Yusuf LC selaku pemateri pada malam hari ini, dan yang terhormat Ustadz Mujadi dan Pak Aris Prianto dan Pak Hasri Direktur dan Founder Arham Travel, seluruh tim Arham Squad yang telah membantu menyelenggarakan mensukseskan kegiatan rutinan kajian online pada hari ini. Teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu bersama para perindu Baitullah. Baiklah, langsung saja saya di sini sebagai moderator pada kajian malam hari ini. Saya akan membacakan runtutan acara. Yang pertama, pembacaan basmalah. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, ceramah dari Ustadz Taufik. Marilah yang terakhir sesi tanya jawab. Marilah kita beranjak ke acara yang pertama. Marilah kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi kajian oleh Ustadz Taufik Muhammad Yusuf dengan tema Zam-Zam di Mata Rasulullah SAW dan sejarahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu kita doakan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada keluarganya dan semua yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah umrah Travel Arham yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini yang baik ini, izinkan saya sharing beberapa hal tentang air Zam-Zam, sejarah air Zam-Zam, kemudian keistimewaan air Zam-Zam dan keutamaan air Zam-Zam, dan bagaimana kemudian para ulama menemukan atau mendapatkan
apa yang mereka cita-citakan setelah mereka berdoa dan meminum air Zam-Zam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air Zam-Zam tentu sejarahnya panjang. Bukan berarti Zam-Zam itu tidak hadir atau tidak ada atau bukan ada di zaman Rasulullah, tapi jauh sebelum Rasulullah SAW diutus, ya, air Zam-Zam itu sudah ada, atau tepatnya di zaman Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Ada materi mungkin bisa di-share oleh panitia. Kalau bisa di-share materinya, mangga. Mudah-mudahan bisa. Bisa, Ustaz. Siap. Ini lagi dikoordinasi sama. Siap. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam merupakan sebuah sumur yang memiliki sejarah yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, untuk membawa istrinya yaitu Hajar dan Ismail alaihissalam yang waktu itu masih bayi, dibawa ke suatu tempat yaitu Bakkah atau Makkah Al-Mukarramah, yang pada saat itu merupakan sebuah padang pasir yang tandus, tidak ada seorang pun kecuali 3 orang makhluk Allah yang mulia ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam yang waktu itu masih dalam keadaan bayi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa keluarganya ke sebuah lembah ini, dan kemudian Nabi Ibrahim berangkat meninggalkan istri dan anaknya di lembah ini, Hajar kemudian memanggil Nabi Ibrahim yang waktu itu telah pergi meninggalkan mereka berdua. Siti Hajar menanyakan kepada Nabi Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab ya. Dan kemudian Siti Hajar atau Sayyidah Hajar mengatakan bahwa kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyengsarakan kami. Dan kemudian sebagaimana dalam Al-Qur'an sendiri disampaikan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman ini, yaitu di Baitullah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah sebagian hati manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, dan beri rizkilah kepada mereka dengan buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun dititipi sekantong air dan makanan kurma kering oleh Nabi Ibrahim, dan tentunya Nabi Ibrahim pergi, dan setelah makanan dan minuman tersebut habis, Siti Hajar atau Sayyidah Hajar pun kemudian mulai berlari-lari mencari air, yang kemudian larinya Siti Hajar rahimahullah dengan tawaf, dengan proses sa'i, dengan proses sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Setelah proses pencarian air ini, dan kemudian datanglah malaikat Jibril, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih,
bahwa kemudian malaikat Jibril datang dan malaikat Jibril mengetuk, menendang dengan tumitnya, dan kemudianlah terjadilah atau memancarlah air Zam-Zam yang pada hari ini sudah bisa kita nikmati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi ini proses awal terjadinya air Zam-Zam, ya, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang kemudian dikenal dengan Makkah Al-Mukarramah, dan kemudian di sana dibangun sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Boleh dilanjutkan ke slide selanjutnya. Dan kemudian dengan berlalunya waktu, sumur Zam-Zam itu sempat hilang, tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, Allah alam apakah sebabnya kita tidak tahu. Apakah karena banjir, apakah ada badai pasir dan sebagainya. Intinya di zaman jahiliyah, ya, sumur Zam-Zam itu sempat tidak diketahui oleh masyarakat yang ada di Mekah umumnya atau khususnya. Baru kemudian sumur Zam-Zam itu kemudian ditemukan oleh kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Ya. Ketika itu beliau tidur di Hijr Ismail, dan kemudian beliau bermimpi ada seseorang yang menyuruh beliau untuk menggali at-taibah, ya, menggali sesuatu yang baik tersebut. Ya. Kemudian beliau bermimpi hal tersebut sampai 3 kali. Sehingga di kali keempat, ya, setelah beliau mendapatkan petunjuk dari mimpi tersebut, maka beliau pun menggali sebuah sumur tersebut yang kemudian kita kenal kembali dengan sumur Zam-Zam, dan menjadi air minum yang digunakan oleh para pemuka-pemuka suku Quraisy untuk memberi minum orang-orang yang haji waktu itu. Ya, jadi walaupun di zaman jahiliyah tetap ada orang yang haji ke Baitullah, ya tentu dengan tata cara yang menyalahi hukum-hukum atau syariat-syariat Islam. Tapi di zaman jahiliyah pun sebenarnya ada orang yang ziarah ke Baitullah. Ya, jadi kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab sejarah beliau, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, ikhwafillah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin suatu hadis atau satu hadis yang jamak yang diketahui oleh banyak orang, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Zam-Zam atau ma'u Zam-Zam lima syuriba minhu. Ya, bahwa dari Jabir, ya, dan Ibnu Abbas, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu, bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Ya, tergantung niat orang yang meminumnya. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih dan juga disahihkan oleh banyak para ulama hadis, dan di sini sebentar lagi akan kita lihat bagaimana penafsiran para ulama tentang makna Zam-Zam lima syuriba lahu atau lima syuriba minhu. Boleh dilanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, ini mungkin tidak sempat saya terjemahkan, tapi di kotak yang pertama, ya, ini pendapat para ulama. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Nailul Autar, beliau menjelaskan fihi dalilun ala anna ma'a Zam-Zam yanfa'u syariba li ayyi amrin syaribahu li ajlihi. Ya, kata Imam Asy-Syaukani, beliau seorang mujtahid, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil bahwa sesungguhnya air Zam-Zam itu bermanfaat bagi orang yang meminum air tersebut, ya, li ayyi amrin syaribahu li ajlihi, ya, untuk menolong dia, ya, atau tergantung niat dia meminum air tersebut, ya. Insyaallah akan bermanfaat, kata Imam Asy-Syaukani. Sawa'un kana min umuri dunya awil akhirah. Ya, baik
itu merupakan perkara dunia atau perkara akhirat, ya. Jadi kalau ada orang minum air zam-zam, ya Allah, ketika dia minum air zam-zam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku keturunan misalnya. Ada orang yang belum dikaruniai anak misalnya, ketika dia umroh, dia tawaf ke Baitullah, ya, dia sa'i, selesai tawaf dan sa'i, kemudian dia meminum air zam-zam dan dia berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, berikanlah kepada aku keturunan, berikanlah kepada aku anak yang soleh. Ya. Insya Allah menurut Imam Asy-Syaukani, ya, doa tersebut atau air zam-zam tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada orang yang meminum air tersebut. Atau umuril akhirah, atau perkara akhirat, ya. Atau perkara akhirat, ya Allah. Walaupun ini merupakan hal yang ada beberapa ulama yang mungkin tidak setuju, ya, bahwa perkara akhirat itu juga misalnya ada orang yang berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu misalnya, ya Allah, berikanlah aku ridhamu, dan seterusnya, di mana hal tersebut merupakan perkara-perkara akhirat, ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari azab kubur misalnya, ya. Menurut Imam Asy-Syaukani, doa-doa seperti ini yang kita baca ketika kita minum air zam-zam atau kita niatkan ketika kita minum air zam-zam, insya Allah akan bermanfaat. Lianna, kenapa kata Imam Syaukani? Lianna ma fi qawlihi, belum kembali lagi, ya. Lianna ma fi qawlihi, ya. Lianna ma fi qawlihi lima syuriba lahu min siyagil umum. Kata Imam Syaukani, karena kalimat ma, ya, ma'u zamzam 5, air zam-zam itu untuk apa, ya, atau tergantung apa, ya. Kata apa atau kalimat ma dalam bahasa Arab ini, kata Imam Syaukani, itu adalah kalimat umum, sigat umum, ya. Makanya orang yang minum air zam-zam, ya, orang yang meminum air zam-zam itu dia bisa mendapatkan manfaat atau Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, tergantung niatnya, tergantung keinginannya ketika dia meminum air zam-zam. Sekali lagi, apakah itu manfaat di perkara duniawi atau perkara ukhrawi. Kemudian kita lihat di terjemah di penafsiran yang kedua dari para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Al-Azkar atau pengarang kitab Riyadhus Shalihin dan pengarang kitab Syarah Sahih Muslim dan banyak kitab-kitab lain yang dikarang oleh Imam Nawawi dalam fikih dan sebagainya, beliau mengatakan bahwa wa hadza mimma amila al-ulama wal akhyaru bihi, ya. Jadi berdoa ketika meminum air zam-zam itu ini termasuk amalan para ulama dan orang-orang baik, ya. Ini termasuk amalan para ulama wal akhyaru dan amalan orang-orang baik. Fasyarabuhu au fasyaribuhu lima talibi lahum jalilah fanaluha, ya. Jadi banyak para ulama-ulama dahulu mereka meminum air zam-zam untuk matalib, untuk tujuan-tujuan yang agung, cita-cita mereka yang tinggi, fanaluha, lalu mereka pun mencapai tujuan-tujuan tersebut. Imam Bukhari, Imam As-Suyuti, dan banyak ulama-ulama lain ketika mereka menulis hadis, ketika mereka mengumpulkan hadis, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah aku faqih dalam ilmu hadis seperti ulama fulan. Maka Allah pun memberikan keberkahan kepada para ulama tersebut ketika mereka berdoa dengan atau setelah ketika mereka meminum air zam-zam. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa ad-du'a'u inda syurbihi qad istahabbahul kathiru minal ulama. Syekh Utsaimin juga termasuk atau beliau mengatakan bahwa doa ketika meminum air zam-zam itu termasuk doa yang disukai atau dianggap sunnah oleh banyak para ulama. Kemudian yang terakhir di penafsiran yang ketiga, Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, ya. Jadi ketika kita menyebutkan Imam Ibnu Arabi, perlu kita bedakan antara dua orang Ibnu Arabi. Ada Ibnu Arabi As-Sufi, ya, yang dikenal memiliki pemahaman wahdatul wujud, ya, dan yang sekarang kita bicarakan ini adalah
Al-Qadhi Al-Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, ya. Yang kita bicarakan sekarang pengarang kitab Ihkamul Quran adalah seorang ulama tafsir, Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, ya. Beliau seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, pengarang kitab Ahkamul Quran, dan beliau mengatakan bahwa ma'u zamzam lima syuriba lahu, ya. Wa akhbaran Nabi bi anna hadza ila yaumil qiyamah. Jadi manfaat air Zam-Zam tersebut itu bukan hanya di masa Nabi, ya. Beliau pastikan menurut Imam Ibnu Arabi bahwa air Zam-Zam tersebut akan bermanfaat, ya, akan ada keberkahannya, dikabulkan doa kita ketika kita meminum air Zam-Zam itu sampai di hari kiamat, ya. Untuk siapa? Ya, ya, untuk siapa? Ya, apakah semua orang ketika dia meminum air Zam-Zam dia akan mendapatkan manfaat atau keberkahan, doanya langsung dikabulkan? Ya, Imam Ibnul Arabi mengatakan bahwa itu hanya khusus bagi orang liman sahhat niyatuhu, ya. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang sahihlah, benarlah niatnya, ya. Bagi orang yang benarlah niatnya, walam yakun bihi mukadziba, dan dia itu bukan untuk mendustakan, ya. Ada orang emang dia nggak yakin, ya, dia nggak yakin kalau minum air Zam-Zam itu keinginan dia itu akan tercapai. Dia minum air Zam-Zam ya untuk mendustakan bahwa doanya nggak bakalan terkabul gitu. Itu juga nggak akan dikabulkan, memang nggak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Wala man syaribahu mujarraba, ya. Dan keberkahan air Zam-Zam itu, kata Imam Ibnu Bakar Abu Bakar Ibnul Arabi, itu akan bermanfaat bagi orang yang meminumnya bukan karena meminumnya untuk coba-coba, ya. Ada orang minum coba-coba, ya. Ya, menurut Imam Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi itu doa atau air Zam-Zam tersebut wallahu a'lam bishawab tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut. Fa innallaha ma'al mutawakkilin, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang tawakal kepadanya, bahwa yufaddihul mujrimin, dan dia akan mentafdih, ya, nanti di hari kiamat ataupun di dunia akan membuka rahasia orang-orang al-mujrim, orang-orang yang jahat. Saya punya teman seorang ustadz, beliau ini bisa saya bilang beliau teman dekat karena pernah memang tinggal sekamar di sebuah masjid, ya. Beliau itu setelah menikah mungkin 8 tahun atau bahkan mencapai 10 tahun tidak dikarunia anak, ya. Dan alhamdulillah ketika beliau melaksanakan umrah, ya, setelahnya beliau itu langsung beliau minum air Zam-Zam, ya, dan beliau berdoa dan sebagainya, umrah bersama istri. Alhamdulillah kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan anak-anak yang insyaallah soleh dan soleh. Bukan hanya satu anak, ya. Ada beberapa setelahnya istrinya langsung melahirkan dengan normal seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ikhwah, boleh dilanjutkan ke slide selanjutnya. Ya. Jadi doa apa yang kita baca ketika kita minum air Zam-Zam? Ya, maka kalau kita berangkat dari pendapat Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar yang saya jelaskan tadi, bahwa kita boleh meminum air Zam-Zam dan berdoa ketika meminum air Zam-Zam untuk doa apa saja, asal doa itu adalah doa kebaikan, baik kebaikan kita di dunia atau di akhirat, ya. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang turjumanul Quran, seorang pakar tafsir Quran yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu ta'wil, ya. Ibnu Abbas ketika beliau minum air Zam-Zam, beliau pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya. Itu doa yang Ibnu Abbas baca ketika beliau minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri, ya. Dan kalau kita ajari orang-orang lain, insya Allah, ya, anak-anak yang kita ajari Al-Quran, anak-anak yang kita ajari agama yang baik, itu kan efek berkah dari ilmu yang bermanfaat, ya. Setelah kita pun meninggal, ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, insya Allah pahalanya itu, ya, masih mengalir kepada kita.
Kemudian apalagi yang didoakan, diminta doakan oleh Ibnu Abbas? Apa ini? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a. Dan rizki yang melimpah, rizki yang luas, wa syifaan min kulli da', dan kesembuhan dari setiap penyakit. Penyakit apa saja? Penyakit mungkin susah memahami pelajaran, penyakit mungkin mudah marah, penyakit-penyakit psikologi dan sebagainya, ya, ataupun penyakit-penyakit zahir, ya. Penyakit-penyakit zahir, insya Allah kalau kita yakin dan ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalaupun misalnya tidak dikabulkan langsung, ya, tidak boleh juga kita suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi kita mungkin memakan sesuatu yang haram atau yang syubhat, ya. Fa kaifa yustajabu lahu? Fa anna yustajabu lahu? Ya. Bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanannya haram, minumannya haram, ya. Jadi salah satu syarat dikabulkannya doa itu adalah kita harus memperbaiki makanan dan minuman kita. Yang syubhat, apalagi yang haram, usahakan jangan pernah masuk ke dalam tubuh kita, ya. Kemudian ketika kita misalnya minum air zam-zam dan kemudian doa kita tidak langsung disejabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita perlu introspeksi, ya. Perlu introspeksi. Kenapa? Ya mungkin kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Sedangkan Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ta'muranna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la tub'atsanna 'alaikum iqaban minhu fatad'unahu fala yustajaba lakum." Ya, demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian azab dari sisinya, kemudian engkau memohon kepada Allah, fala yustajabu lakum, dan Allah tidak mengampuni, ya, tidak menerima doa-doa kita. Kenapa? Ya kita tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Musa alaihi salam mendoakan agar Fir'aun la'anahullah dihancurkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Laut Merah. Kapan itu terkabul? Para ulama mengatakan bahwa doa Nabi Musa alaihi salam itu baru dikabulkan 40 tahun kemudian. Kayu bakar. Ya. Itu baru dikabulkan Lihat 40 dulu ya, tahun. dijarah dulu. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika selesai perjanjian Hudaibiyah, beliau pernah mengirimkan surat kepada para raja-raja waktu itu. Beliau kirimkan surat kepada raja di Habasyah, di Romawi, Kaisar Heraklius. Beliau kirimkan surat kepada Raja Kisra di Persia, ya. Ada yang menerima, ada yang menolak dengan baik, dan ada yang merobek-robek surat Rasulullah. Ya, di antara yang merobek surat Rasulullah adalah Kisra Persia, seorang pembesar imperium Persia waktu itu. Dia robek surat Rasulullah, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, mazzaqallahu mulkahu. Ya, kurang lebih seperti itu kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah doakan, ya, ya Allah, sebagaimana dia mencabik-cabik suratku, maka cabik-cabiklah kerajaannya. Kapan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dikabulkan oleh Allah? Ya, apakah ketika beliau masih hidup? Ternyata tidak. Apakah di zaman kekhalifahan Abu Bakar? Ternyata tidak. Ya, itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika Rasulullah telah wafat, ketika Abu Bakar telah wafat, dan kemudian tampuk kekhalifahan dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Oke, kalau mungkin 10 tahun kita minta kepada Allah belum dikabulkan, ya mungkin Allah Subhanahu sudah menghilangkan, menjauhkan bahaya musibah di atas kita, atau nanti Allah ganti dengan yang lebih baik nanti di hari kiamat, atau setidaknya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu sudah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itulah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Doa itu yang penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukti bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke slide selanjutnya. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ini maqasad wa ab'ad mauqi' bi'ru Zamzam anil Ka'bah ya. Jadi di mana sih Sungai Zamzam? Ya sekarang kalau saat ini nggak bakal kelihatan lagi karena udah tertutup ya. Tapi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sumur Zamzam itu dari Ka'bah, dari bangunan Ka'bah, dia berjarak sekitar 21 meter dari bangunan Ka'bah ya. Kemudian dalamnya itu berapa meter? Dalamnya itu 31 meter ya, diurusnya ke bawah. Bisa lanjutkan slide selanjutnya. Dan ini gambar sumur Zamzam zaman dulu ya, zaman Malik Abdul Aziz kalau saya tidak salah, ya ketika sumur Zamzam itu masih ditimba dengan timba. Jadi orang-orang Arab Baduy dari Najd ya, yang menjadi pasukan apa namanya pasukan yang loyal kepada Malik atau Raja Abdul Aziz Al Saud ya, mereka itu bukan monopoli ya, tapi mereka itu ketika musim haji memang mereka itu bertugas ya mengambil air Zam-Zam dan kemudian mereka mendapatkan uang ya, mendapatkan dana atau mendapatkan upah lah jeripaya dari apa namanya dari kebaikan mereka memberikan air Zam-Zam pada jamaah haji waktu itu ya. Ada seorang ulama dari Mesir, Syekh Hafiz Wahba mengatakan bahwa di tahun 20-an, 1920-an itu atau 30-an ya, ketika Malik Abdul Aziz Al Saud itu beliau apa namanya memasukkan pompa air besar ya, ya yang modern di zaman itu. Nah, apa namanya terobosan beliau itu ditentang oleh orang-orang Najd ini ya, karena memang itu mengganggu mata pencaharian mereka. Itu diceritakan oleh Hafiz Wahba dalam salah satu kitabnya. Kemudian boleh lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya. Ini mungkin bisa dilihat, ini gambar Masjidil Haram mungkin sekitar tahun 60-an atau 70-an ya, atau mungkin tahun 80-an wallahu alam. Jadi air Zam-Zam itu masih ada, lorong untuk masuk ke bawah sumur Zam-Zam itu masih ada ya. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Ya sekarang ya, ini sekarang air Zam-Zam sudah apa namanya sudah ada pipa yang besar, yang canggih ya, yang apa namanya yang terus diproduksi. Bahkan kalau di slide selanjutnya bisa dilihat, boleh diputar ke slide selanjutnya, digeser ke slide selanjutnya. Katanya ini robot tauzi' abwad Zam-Zam dakhil al-haram al-makki ya. Sekarang ada robot yang bisa datang sendiri untuk membagikan air Zam-Zam di tanah haram ya. Allah alam bisawab. Saya terakhir ke Masjidil Haram itu tahun 2019 ya. Tahun 2019 ya, 20, 21, 22, 23, 45, udah 5 tahun yang lalu. Ya, dulu nggak ada robot-robot kayak gini. Allah alam sekarang sudah ada, Masya Allah. Sudah sangat banyak kemajuan. Intinya adalah ikhwan fillah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air Zam-Zam merupakan satu air yang punya keistimewaan khusus ya. Menurut Rasulullah SAW dan tentu saja menurut kita umat Islam, karenanya kita itu harus ketika kita umroh ya di depan Ka'bah, jangan kita meremehkan minum air Zam-Zam tersebut. Ya. Seandainya pH air Zam-Zam itu nggak bagus misalnya, atau seandainya pun ya air Zam-Zam itu tidak bermanfaat untuk agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya sebagai seorang muslim ya kita tetap dalam tanda kutip harus meminumnya. Kenapa? Ya karena Rasulullah SAW sudah minum. Udah itu aja. Ya. Apa yang Rasulullah kerjakan, Rasulullah minum air Zam-Zam. Ya. Seandainya pun air Zam-Zam itu nggak bisa memberikan manfaat apa-apa, pH-nya bahkan lebih jelek mungkin dari air lain ya, seandainya ya, kita tetap akan meminumnya insya Allah. Kenapa? Ya karena Rasulullah SAW telah meminumnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan apa namanya kita semua diberikan kesembuhan, ya, keluasan rezeki, ilmu yang bermanfaat, ya, baik di apa namanya ketika di Indonesia atau dimanapun kita berada, dan kita manfaatkan kalau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan
untuk berhaji atau berumroh untuk meminum air zam-zam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. bagian para ulama juga mengatakan bahwa air zam-zam itu sebagian ya, mohon maaf, sebagian para ulama mengatakan bahwa bukan hanya bermanfaat untuk orang yang meminumnya. Ada juga para ulama yang mengatakan bahwa air zam-zam itu juga bisa bermanfaat untuk orang yang kita niatkan. Ya, kita niatkan misalnya ya Allah, ya kita yang minum air zam-zam kita ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh misalnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu juga bisa bermanfaat. Ya, karena memang kata ma ya lima syuribalahu itu kata yang sangat umum. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga para jamaah yang mendengarkan dari ceramah dari Ustadz Taufik dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Marilah kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu Amin ya rabbal alamin. sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, mangga silakan. Apakah itu Bapak? Silakan Pak, kalau ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ustadz, untuk proses minumnya itu disunahkan duduk atau berdiri, Tad? Minum air zam-zamnya. Ya, Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Sebentar. Kedengaran suara saya ya? Dengaran. Dengeran, Tad? Ya. Baik. Apakah minum air zam-zam itu disunahkan duduk atau berdiri ya? Terus terang saya tidak tidak tahu hadis-hadis yang khusus menceritakan tentang bagaimana Rasulullah atau hukum yang disampaikan oleh para ulama tentang minum air zam-zam. Nanti bisa ditanyakan kepada kawan-kawan dari Arham Travel bagaimana sebaiknya ketika kita minum air zam-zam itu apakah kita duduk atau berdiri ya. Secara umum Rasulullah ketika minum itu beliau menyarankan duduk ya. Menyarankan kita itu minum secara duduk, tapi juga dalam beberapa hadis ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sempat beberapa kali ya, dalam beberapa hadis di dalam dalam salah satu kitab yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya bahwa Rasulullah itu pernah minum sambil berdiri ya. Ya. Jadi sunnahnya seperti apa? Apakah minum sambil duduk atau sambil berdiri? Saya untuk saat ini tidak bisa menjawab ya karena bisa jadi ada para ulama yang mengatakan yang mereka meriwayatkan bahwa Rasulullah ternyata minum zam-zam sambil berdiri ya. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik, untuk sesi tanya jawab yang kedua boleh Mbak Susel untuk memaparkan pertanyaannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustaz, izin off cam. Kemudian maaf juga karena kayaknya saya terlambat untuk masuk ke Zoom meeting ini. Saya tidak tahu apakah pertanyaan saya ini nantinya telah dibahas sebelumnya atau tidak. Tetapi karena saya juga penasaran, Ustadz izin. Ada beberapa yang sering saya dengarkan bahwa air zam-zam itu, untuk meminum air zam-zam itu tidak boleh dicampurkan dengan apapun. Biasanya kan kita kalau minum ya misal mencampurkan serbuk minuman rasa yang lain, apakah itu kopi atau teh menggunakan air zam-zam. Katanya air zam-zam itu tidak boleh ya Ustadz. Tidak. Terima kasih. Ya, ini juga pertanyaan dari Sulawesi Selatan.
Saya di Sulawesi Selatan ini ya. Sulsel maksudnya Sulawesi Selatan ya. Pertanyaannya Masya Ya, Allah Afwan lumayan. Ustadz. Nama saya Niar Ustadz. Oh, iya. Baik, Masya Allah. Baik, Bu Niar, lagi-lagi sebenarnya itu gimana Ustaz? Boleh atau enggak? Berarti kan hukumnya tentang apakah boleh, mubah ya, apakah haram, apakah makruh. Kalau hukum kayaknya ya sepertinya kalau hukum bolehkah mencampur air zam-zam dengan air yang lain? Saya kira itu selama air tersebut merupakan air yang suci, insya Allah air tersebut boleh dicampurkan dengan air zam-zam. Tidak ada keharaman atau kemakruhan, insya Allah. Adapun khasiatnya, ketika air itu dicampur dengan air zam-zam, apakah mengurangi khasiatnya? Ya, bisa jadi. Ya. Saya sendiri tidak menemukan, tidak tahu ya lebih tepatnya bahwa ada para ulama yang mengatakan bahwa kalau air zam-zam itu misalnya dicampur dengan air yang lain, itu doanya bisa nggak makbul misalnya ya. Bisa jadi kenapa ya? Karena ketika Rasulullah minum air zam-zam ya beliau tidak mencampurkan dengan hal-hal lain seperti itu. Jadi memang sebaiknya ketika kita minum air zam-zam dan kita berdoa kepada Allah, yaitu kita lakukan dengan minum air zam-zam yang itu memang air zam-zam tanpa dicampur dengan yang lain. Yang kedua, kita yakin bahwa air zam-zam ini akan memberikan manfaat kepada orang yang berdoanya, dan kita juga bukan dalam rangka nyoba-nyoba, ya insya Allah kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan tadi bahwa boleh nggak air zam-zam dicampur dengan air lain? Ini kan pertanyaannya berarti haram atau boleh atau makruh ya. Saya sampaikan lagi, sebatas pemahaman saya, mencampur air zam-zam tersebut boleh aja. Tapi nanti apakah khasiatnya, keberkahannya, apakah sama dengan kita meminum air zam-zam yang asli? Saya pikir tentu khasiatnya atau keberkahannya mungkin berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada satu orang lagi, satu paket lagi yang ingin bertanya. Silahkan. Apakah ada lagi? Ya, ini bisa nanti pihak Arham Travel ya, ada Ustaz Mujadi dan yang lain itu mencatat itu pertanyaan-pertanyaan dari jamaah tadi dicatat, kemudian dicari jawabannya ya, nanti bisa dijelaskan tentang apakah minum air zam-zam harus sunnahnya berdiri atau duduk, kemudian boleh dicampur ya. Misalnya kalau kita searching lagi, kita tanyakan pendapat-pendapat ulama, bisa mudah-mudahan ada jawaban yang lebih memuaskan. Mungkin itu. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Langsung saja kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Ustaz Taufik Muhammad Yusuf dengan silakan Ustaz untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih untuk para jamaah Arham Travel yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh yang ingin melanjutkan aktivitas karena kajiannya sudah selesai. Jazakumullah khair. Terima kasih. Assalamualaikum Jazakallah warahmatullahi khair. wabarakatuh. Sama-sama Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum.